Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Kembali gue ingetin buat blessed people yang merasa terberkati oleh videonya Christian Daily Channel, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nggak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Dan juga jangan lupa yang terakhir, tonton videonya sampai habis. Sampai habis ya, jangan di skip. Tujuannya biar blessed people nggak kepotong-potong nih tentang materi yang sedang dibahas dalam videonya Christian Daily Channel. Blessed people, di video sebelumnya kita udah membahas sedikit tentang Ayub. Dan di video sebelumnya juga gue mengatakan bahwa di video berikutnya, yaitu video kali ini, kita bakal membahas sedikit tentang Nabi Elia, yang tentunya masih berkaitan dengan tema bulan hari ini dari Daily Bread, yaitu Trial by Fire. Nah, apa sih hubungannya atau apa yang Elia alami yang berkaitan dengan Trial by Fire? Kalau kita lihat dari Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Di sini firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia emang dikenal sebagai nabi yang punya kuasa doa begitu luar biasa. Istilahnya atau bahasanya doanya tuh manjur banget ya. Tapi blessed people pernah ngebaca nggak sih tentang penyaringan atau pengujian apa sih yang Elia alami sampai akhirnya dia adalah nabi yang penuh dengan kuasa, terutama dalam hal doa. Yang tadi gue udah katakan, doanya Elia tuh terkenal manjur banget, manjur semanjur-manjurnya. Ya tapi balik lagi, pertanyaannya, blessed people pernah tahu nggak apa sih kejadian yang pernah menimpa Elia? Apa pengujian, apa penyaringan yang Elia alami sebelum akhirnya dia menjadi seorang nabi yang penuh dengan kuasa di dalam doanya? Jadi pada suatu hari Israel pernah menyembah berhala. Lebih tepatnya pada saat dipimpin oleh Raja Ahab. Iya, hal itu terjadi karena istri dari Raja Ahab ini berhasil membujuk Raja Ahab tersebut, sehingga akhirnya terjadilah penyembahan berhala atas Israel yang sekali lagi gue kasih tahu lagi dipimpin oleh Raja Ahab. Iya, namanya dipimpin oleh raja, jadi setiap perintah raja itu harus diikuti. Iya, kecil kemungkinan perintah raja itu tidak diikuti karena ya resikonya besar gitu blessed people ya. Nah pada saat itu akhirnya ketika Raja Ahab mengumumkan harus ada atau boleh ya diperbolehkan untuk menyembah berhala. Jadi pada saat itu banyak rakyat Israel yang terpengaruh untuk mengikuti perintah tersebut dan menjadi penyembah berhala. Dan akhirnya pada saat kejadian itu Tuhan memerintahkan nabinya, yaitu Elia, untuk memerangi penyembahan berhala yang sedang menjamur di bangsa Israel. Ya otomatis karena ada orang yang dalam tanda kutip ya membangkang, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan, menghancurkan rencana, menghancurkan perintah seorang raja. Orang itu akhirnya pasti mengalami namanya ancaman untuk dibunuh. Nah begitu juga dengan Elia yang pada saat itu dikirim Tuhan untuk menghancurkan penyembahan berhala yang terjadi di bangsa Israel. Karena Elia ini dianggap mengancam, akhirnya Ahab memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Elia. Dan pada saat itu Elia lari menuju tepi sungai Kerit. Nah ketika sungai Kerit udah mulai kering, akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pindah ke rumah Sarfat. Dan di rumah Sarfat itu Tuhan telah memerintahkan janda untuk memberi makan Elia, yang posisinya harus diingat sedang dalam proses pengejaran oleh Raja Ahab. Nabi Elia ini kenapa harus dikejar? Karena memang
tindakannya begitu ekstrim, yaitu memberitahukan kepada Raja Ahab, menegur Raja Ahab pada saat itu untuk memberhentikan yang namanya penyembahan berhala, dan memberitahukan kalau penyembahan berhala ini terus dilakukan, maka akan terjadi hukuman di mana hujan tidak akan turun 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang sedang ada dan banyak banget di bangsa Israel pada saat itu untuk bertanding ya. Kalau orang bilang itu tarung derajat atau tanding ilmu. Ilmu siapa nih yang paling tinggi ya. Sebenarnya dalam konteks ini Tuhan siapa yang paling benar. Dan di sini Elia bertarung bersama dengan nabi-nabi palsu tersebut. Pertandingan itu pun terjadi di atas Gunung Karmel, di mana pada saat itu Nabi Elia diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu untuk berdoa kepada Tuhan yang mereka sembah, untuk memerintahkan supaya persembahan itu bisa dibakar. Jadi bukan mereka yang serta-merta membakar, tapi biar Tuhannya yang mereka sembah itu yang membakar persembahan tersebut. Nah, kesempatan diberikan pertama kepada nabi-nabi palsu. Kejadiannya pada saat itu nabi-nabi palsu ini mulai berdoa, meminta kepada Tuhan mereka. Tapi sampai mereka kecapean, doanya tuh nggak dijawab-jawab, blessed people. Sampailah di giliran Elia. Elia berdoa. Dan ketika Elia berdoa, seketika petir menyambar dan korban persembahan itu akhirnya terbakar. Dan pada saat itu juga, semua orang yang menyaksikan pertandingan itu langsung terbuka matanya, sadar bahwa apa yang selama ini mereka jalani itu adalah sesuatu yang salah dan mereka telah berbuat dosa. Kalau kita lihat di sini, apa yang dialami oleh Elia itu bukanlah hal yang sepele. Di mana dia diserang oleh pemimpin sebuah negara, sebuah bangsa. Coba blessed people, anak-anak muda, lo bayangin kalau diri lo dikejar-kejar seperti Nabi Elia, apa yang lo lakukan? Kalau gue sih mendingan lari, masuk aja ke zona nyaman daripada mati. Hehe. Tapi Elia nggak melakukan itu, blessed people. Dia nggak lari. Dia nggak nyerah. Dia tetap fokus untuk mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidupnya. Keyakinan dalam hatinya begitu teguh, sehingga apapun badai yang menerpa, dia nggak pernah takut. Dia mau diserang, dia mau dikejar oleh berapa banyak orang pun, oleh 1 atau 2 bangsa sekalipun, dia nggak peduli. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah selama ini. Dan yang harus menjadi garis bawah atas pembacaan firman yang kita sudah baca tadi, di situ ditekankan oleh Yakobus bahwa Elia adalah manusia biasa. Bukan Batman, bukan Superman, tapi manusia biasa, sama kayak lo dan gue. Jadi nggak ada alasan untuk kita menyerah. Nggak ada alasan untuk kita membanding-bandingkan diri kita dengan tokoh-tokoh Alkitab. Hello blessed people. Anak-anak muda, sekalipun lo masih muda, gue mau kasih tahu sama lo, kita dan Elia adalah sama, yaitu manusia biasa. Sama-sama dirajut oleh tangan Tuhan sendiri mulai dari dalam kandungan. Janji Tuhan atas Elia dan janji Tuhan atas kita pun sama. Standar yang diberikan Tuhan kepada Elia dan standar yang diberikan Tuhan kepada kita pun sama. Yang membuat berbeda adalah respon. Elia tidak memilih untuk masuk ke zona nyaman saat mengalami permasalahan. Sedangkan kita maunya di zona nyaman terus. Gimana mau jadi sama kayak Elia? Gimana mau punya kuasa? Iya kan? Susah. Baru berhadapan sama masalah percintaan aja udah langsung pusing. Langsung merasa useless. Baru kejepit masalah perekonomian aja langsung menjerit gak karuan sama Tuhan. Baru dikecewain sama manusia, udah langsung gak percaya sama Tuhan. Gimana perkaranya kalau kita ada di posisi Elia? Makanya kita belajar dalam video kali ini untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Mata kita, hati kita, pikiran kita terfokus kepada Tuhan. What the Bible say, what will Jesus do? Apa yang Yesus lakukan kalau Yesus ada di posisi kita? Dan please, jangan bikin kematian Yesus menjadi sia-sia cuma karena keegoisan kita yang selalu memikirkan diri sendiri, yang gak pernah mikir untuk kekekalan. Sedangkan Bapa mengirim Yesus anaknya ke bumi mau mati buat lo dan gue, itu untuk masa yang akan datang, untuk kekekalan. Bukan jangka waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kekekalan. So mau sampai kapan lo egois? Stop
Stop mikirin diri sendiri. Ikut Tuhan, itu harga mati. Percaya kepada Yesus untuk selamanya. Nggak ada yang lain yang bisa gantikan Yesus. Kalau Elia aja bisa, lo juga pasti bisa. Karena Elia adalah manusia biasa. Yang membedakan Elia dengan kita adalah respon. So, perbaiki respon kita dari sekarang, supaya kita bisa menjadi murni di hadapan Tuhan, supaya kita bisa lolos dari penyaringan yang Tuhan lakukan kepada setiap manusia di bumi ini. So, terima kasih buat blessed people yang udah mau nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel, nyalain juga lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Gue Unedo Tesalonika Gultom, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you and God bless you. And as always, keep the faith.